putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Karena karya salib-Mu, Tuhan, hidupku menjadi berarti. Sungguh besar kasih-Mu, Bapa, menyelamatkan jiwaku. Hidupku kini milik-Mu, Tuhan. Ku rindu memuliakan nama-Mu. Terima kasih, Yesus, terima kasih. Ku
Wahyu itu sebetulnya dimulai dengan satu kalimat. Inilah wahyu Yesus Kristus. Kalau saudara baca kitab Wahyu. Kalimat pertama, ini wahyu Yesus Kristus. Meskipun banyak cerita tentang keadaan di dunia. Tapi kitab Wahyu sebetulnya tentang Yesus. Betapa hebatnya Yesus kita. Dan yang lagi kita tunggu sekali lagi adalah kapan Yesus datang jemput kita. Rapture. Jadi rapture bukan suatu ketakutan. Karena kemarin ada yang tanya saya juga. Pak, ngomong-ngomong kalau saya ketinggalan gimana? Dan banyak orang gak mau dengar tentang akhir zaman karena gak mau dengar tentang rapture karena takut ketinggalan. Sebetulnya rapture apa? Rapture itu adalah when you lost all hopes, hope for the rapture. Justru ketika kita kehilangan semua pengharapan kita, karena kita lihat dunia yang tambah kacau begini dan begitu, justru pengharapan kita adalah rapture. Karena dunia bukan tempat kita. Kita warga surga. Jadi pengharapan kita justru ada rapture. Kalau saudara lagi menderita, sabar, sabar. Paling 4 tahun mungkin. Kan gitu. Mungkin kan gitu kan. Jadi apa? Rapture sebetulnya sebuah pengharapan. Tapi sekarang banyak orang ngajarin tentang akhir zaman malah bikin jadi takut lagi. Kan jadi bingung. Pengharapan tapi jadi takut. Ya yang ngajar yang salah. Gitu. Makanya saya ajarin. Ini adalah sebuah pengharapan. Untuk Tuhan datang lagi mempelai kita, menjemput kita. Dan itulah akhir dunia. Kenapa? Yesus itu adalah our living hope. Pengharapan kehidupan kita. Yesus. Bahkan rapture is our blessed hope. Itu ditulis di Titus 2 ayat 13. Itu adalah pengharapan berkat buat orang Kristen, orang percaya. Amin. Tidak ada di agama lain di mana Tuhannya janji akan jemput. Tapi di kekristenan ada satu janji. Aku pergi, waktu dia mau naik ke surga, aku akan turun lagi untuk menjemput kamu. Itu janji pengharapan yang luar biasa. Makanya dibilang di Titus apa? Looking for the blessed hope. Lihatlah pada pengharapan berkat itu, yaitu rapture, blessed hope. And the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Dan bagaimana dia akan datang dengan kemuliaannya sebagai juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Sumber pengharapan kita adalah siapa yang bisa menyelamatkan kita? Di tengah dunia semua, Yesus lah. Itu sumber pengharapan kita. Makanya, ini bagus sekali dan hanya ada di IMB. Saya kasih tahu. Saudara-saudaraku, mengenai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkumpulnya kita dengan dia, kami meminta supaya kamu jangan cepat bingung atau takut. Katakan kiri kanan saudara, jangan bingung, jangan takut. Itu ayatnya bilang begitu kitabnya. Tentang akhir zaman kedatangan Yesus, jangan bingung, jangan takut. Terus, baik oleh nubuatan maupun pernyataan atau surat yang dikatakan dari kami. Seolah-olah hari Kristus telah datang. Janganlah ada orang yang menyesatkan kamu dengan cara apapun. Sebab hari itu tidak akan tiba sebelum terjadi pengangkatan dan manusia durhaka, antikris. Itu maksudnya. Jadi kapan akan kiamat? Sebelum kiamat akan ada dulu pengangkatan dan munculnya antikris. Antikrisnya menurut saya sudah muncul. Ya nggak mungkin belum lahir atau harus tunggu berapa tahun dong gitu. Jadi antikris sudah ada. Tapi kenapa dia belum muncul? Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Siapa? Kita orang percaya. Makanya dia nggak bisa. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, diangkat, rapture dulu. Makanya tadi dibilang rapture, setelah itu munculnya manusia durhaka katanya. Kalau yang ini sudah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Kabar baik dari IMB yang ditulis dengan begitu jelas. Ya. Karena apa? Saya lihat di Alkitab terjemahan lain manapun tidak ada kata pengangkatan. Tapi IMB berani menuliskan kata rapture, pengangkatan. Dan saudara pegang Alkitab itu kan, ya udah kita percayalah gitu. Itu kabar baik buat kita. Gitu. Jadi apa? Nggak akan muncul pendurhaka itu. Sebelum apa? Sebelum diangkat. Masih ada yang menahan. Makanya kenapa kemarin gagal tuh. Padahal dia udah siapin dengan begitu rupa. Tadi saya udah jelasin tuh.
Tapi dia akan coba lagi dengan semua itu. Dan sekarang yang lagi kita tunggu adalah kapan bahwa pengangkatan akan terjadi, yang mati akan dibangkitkan, dan kita yang masih hidup, sesudah itu kita yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang mati, yang bangkit tadi, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Hasilnya apa pengangkatan? Demikianlah kita akan berapa lama? Selama-lamanya. Bacanya begitu dong, panjang. Karena selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Sekali kita ikut dalam pengangkatan, selama-lamanya kita akan bersama dengan Tuhan. Kemanapun Tuhan ada, kita bersama dengan Dia di surga. Nah, penutup. Gimana kalau ketinggalan? Kemarin saya ditanya gitu. Kan ada yang lagi tidur bareng, satu diangkat, satu ditinggal. Kan kemarin ada yang lagi putar batu kilangan, satu diangkat, satu ditinggal. Saya tanya, adakah orang Kristen di gereja YHS ini yang nanti mungkin akan ketinggalan? Ada. Loh, enak aja. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Adakah anggota gereja yang ketinggalan? Ada. Ngotot kamu. Saya ulangi lagi. Makanya kenapa dibilang situ? Ada yang tidur, satu diangkat, satu ditinggal. Ada yang lagi kerja sama-sama, satu diangkat, satu ditinggal. Makanya saya tanya saudara, ada nggak orang yang ada di gereja, anggota gereja yang ketinggalan? Ada. Jangan ngotot, jangan jadi sesat loh. Saya pendetanya saya ngomong ini, kok kalian maksa? Sekali lagi, ada nggak? Ada. Katakan ada. Ada. Gimana ini? Saking optimisnya dia angkat. Orang biasa takut ketinggalan. Sekali lagi statement saya. Akan ada orang di gereja yang ketinggalan. Pertanyaan kedua. Ada nggak orang di gereja yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang ketinggalan? Tidak ada. Itu jawabannya. Apa bedanya? Ada nggak anggota gereja yang ketinggalan? Ada. Karena tidak semua anggota di gereja percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Serius. Betul nggak? Emang orang yang ada di gereja percaya Yesus Tuhan semua? Kata siapa? Masih pergi ke Gunung Kawi? Lah iya. Jadi ada nggak orang di gereja yang ketinggalan? Ada. Karena tidak semua orang di gereja percaya Yesus Tuhan. Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan ada nggak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Yang ketinggalan? Tidak ada. Karena Yesus bilang apa? Barang siapa percaya kepadaku, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadaku, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji Tuhan. Jadi adakah orang yang percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang ketinggalan? Tidak ada. Tapi ada nggak member gereja yang ketinggalan? Jangan ngotot lagi. Loh, makanya nggak heran nanti gereja mungkin banyak orang datang ke gereja dan nangis-nangis. Yang hari ini dengar khotbah saya, baik yang nanti rekamannya dengar juga. Makanya dengar baik-baik. Percayalah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara percaya itu, nggak akan saudara ditinggal. Tapi kalau cuma sekedar member gereja dan kemudian bilang, saya udah punya barcode-nya di handphone. Besok barcode-nya pindah ke tangan. Bahaya. Bisa ketinggalan? Bisa. Belum tentu orang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ada di gereja. Nah, ada cerita yang agak menakutkan buat beberapa orang karena salah diajarkan. Saya tutup dengan ini. Yaitu cerita tentang The Parable of Ten Virgins. Saya pernah khotbah ini, diundang Pastor Yusak juga, itu tahun berapa ya, mungkin 12 tahun lalu, atau 13 tahun lalu. Khotbah akhir zaman, saya keliling juga ke seluruh YHS. Cerita tentang ini. Jadi, 10 anak darah. 5 diangkat, 5 ditinggal katanya. Jadi nanti di gereja, ada yang setengahnya diangkat, ada setengahnya ditinggal. Makanya saudara harus hati-hati.
Jaga-jaga. Kalau pas saudara berbuat dosa, tiba-tiba Tuhan datang, saudara ditinggal katanya. Wah, akhirnya jadi takut semua jemaat. Nah, saya mau kasih tahu dulu, sebetulnya ayat ini bagaimana dijelaskannya. Ada 10 anak darah. Nah, ceritanya dari 10 anak darah ini, mereka lagi nunggu mempelai datang. Dan kemudian mereka punya itu apa? Bawa itu semua tuh. Apa namanya? Pelita. Aduh. Bawa pelita. Dan kemudian mereka tunggu, nggak datang-datang ini mempelai. Akhirnya apa? Tidur semua, ngantuk. Dan waktu tidur, tiba-tiba ada teriakan. Datang, katanya mempelai datang. Yang 5 punya cadangan minyak, yang 5 lagi nggak bawa cadangan minyak. Akhirnya apa? Kan udah mati pelita mereka karena ketiduran, jadi sama-sama mati. Jadi mereka bilang ke yang punya, yang bawa, aku minta dong sedikit. Kata yang bawa minyak, dia bilang, aduh, kalau saya kasih ke kamu nanti buat saya juga nggak cukup, buat kamu juga nggak cukup akhirnya. Udah gini aja, kamu nggak bawa, itu beli aja ke warung. Ya udah pergi situ aja, kamu beli situ. Akhirnya yang 5 yang nggak bawa pergi ke warung. Waktu pergi ke warung datanglah betul itu mempelai. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam. Dan akhirnya yang 5 ini setelah beli minyak datang lagi ke situ, gedor-gedor nggak dibuka. Jadi ketinggalan, itulah ceritanya. Nah pertanyaan saya adalah begini. Apakah 10 anak darah ini adalah mempelai Kristus atau bukan? Coba diulang lagi. Gereja adalah mempelai Kristus. Dari kemarin kan saya jelasin itu kan. Gereja adalah mempelai Kristus. Apakah di cerita ini 10 anak darah itu adalah mempelai Kristus atau bukan? Itulah kesalahan para pendeta yang dulu ngajar. Saya juga diajar begitu. Bahwa apa? 10 anak darah ini adalah gereja. Nanti yang 5 ketinggalan, yang 5 enggak. Kenapa? Yang 5 itu enggak punya minyak sih. Minyak lambang dari Roh Kudus. Makanya kamu harus dipenuhi Roh Kudus terus tiap hari. Jangan sampai habis minyaknya. Ini ceritanya ke situ. Padahal cerita ini diceritakan oleh Yesus di Matius kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Israel. Bukan diceritakan kepada gereja. 1. Yang kedua, apakah 10 anak darah ini adalah gereja? Adalah mempelai Kristus? Kan gereja mempelai Kristus. Kalau itu adalah gereja dan mempelai Kristus, berarti waktu Kristus datang, dia akan menikah dengan 10 anak darah. Kristus datang, dia akan menikah dengan 10 anak darah. Itu namanya poligami. Lo pikir dong. Kalau 10 anak darah ini adalah mempelai Kristus. Jadi waktu Kristus datang, menikah sama 10 orang. Gak masuk dong ceritanya. Iya kan? Apakah 10 anak darah ini mempelai? Sama sekali bukan. Kalau gitu anak darah itu siapa? Kalau baca Alkitab, cari lagi Alkitab untuk menerjemahkan Alkitab. Siapa itu anak darah? Berkali-kali ditulis di Alkitab. Di Yeremia 31. Aku akan membangun kau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. O virgin of Israel. Ini the parable of the 10 virgin. Ini perumpamaan tentang 10 anak darah. Anak darah itu siapa? Alkitab selalu bilang. Yeremia, kembalilah hai anak darah Israel. Di Amos, telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi. Anak darah Israel. Jadi ternyata 10 anak darah ini bukan penggambaran gereja. Tapi 10 anak darah ini adalah penggambaran Israel. Karena nanti di akhir zaman, Yesus mempelai akan datang untuk menjemput gerejanya. Gerejanya siapa? Kita. Kira-kira kalau mempelai, mau dijemput sama mempelai laki-laki, nunggunya di luar pintu apa di dalam pintu? Terus kalau mempelai, bisa nggak ketinggalan nikah? Orang datang menikah, wala ketinggalan. Kalau Yesus mempelai datang, menikah dengan 10 orang. Saya bilang tadi itu adalah poligami. Berarti kalau gitu gereja di mana? Gereja adalah mempelai, konsisten. Kalau mempelai ada di mana?
Ya mempelai ada di dalam dong. Kalau mempelai ada di dalam, bisa nggak ketinggalan waktu Yesus datang? Tidak. Jadi nggak ada cerita mempelai ketinggalan. Nggak ada orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ketinggalan. Nggak ada ceritanya. Lah kalau gitu yang ketinggalan siapa? 10 anak darah ini siapa? Israel. Karena Yesus waktu khotbah tentang akhir zaman, sekali lagi di Matius, yang dengar itu murid-muridnya semua orang Yahudi kan. Dan waktu dibilang hai anak darah, perumpamaan tentang anak darah mereka tahu tentang mereka. Karena mereka pelajari tentang perjanjian lama. Yeremia, Yeskiel tadi, Amos, Yesaya. Dia tahu anak darah itu selalu merefer tentang Israel. Jadi artinya sebetulnya Yesus lagi mau bilang apa di cerita ini? Yesus lagi mau bilang, nanti pada akhir zaman, waktu Yesus datang lagi yang kedua kalinya, untuk menjemput gerejanya sebagai mempelainya, yaitu yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ada sebagian dari orang Israel yang akan ikut di dalam pengangkatan, dan ada sebagian dari orang Israel yang tertinggal. Dan yang ikut dalam pengangkatan, sekali lagi syaratnya adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Adakah orang Israel yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Ada. Itulah yang namanya Messianic Jews. Kalau saya ke Israel, saya sering datang dan ikutan ibadah di situ. Ibadahnya pakai bahasa Ibrani. Udah 2, 3, 4 kali mungkin saya ikut. Kenapa? Mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang Yahudi. Tapi ada nggak yang masih nggak percaya bahwa Yesus adalah Mesias? Yang masih tunggu Mesias? Ada. Itulah yang akan ketinggalan. Jadi ayat ini cerita tentang hal itu. Tidak ada hubungannya bahwa anak darah ini adalah gereja. Karena Yesus nggak poligami, sedangkan mempelai ada di dalam. Yesus akan datang lagi untuk menjemput mempelainya. Siapa mempelainya? Gerejanya yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi sekali lagi, apakah saudara yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pasti ikut dalam pengangkatan? Pasti. Apakah saudara semua member gereja akan ikut dalam pengangkatan? Tidak. Amin, amin. Tidak. Kalau nggak percaya Yesus nggak akan diangkat. Itu aja. Dan inilah pengangkatan dalam sekejap mata. Orang akan diubah katanya. Pada waktu sangkakala ditiup. Kita akan diangkat untuk bertemu Yesus di awan-awan. Kita adalah anak-anak terang. Makanya dunia mungkin akan begitu terang waktu kita keluar. Angkat ketemu dengan Tuhan di awan-awan. Inilah yang menahannya. Dan kemudian dunia akan ada di dalam kegelapan total. Total darkness. Ketika yang diangkatnya, yang menahannya sudah diangkat, barulah antikris muncul di dunia. Sedangkan kita akan dibawa oleh Tuhan ketemu di awan-awan. Dan kemana kita akan dibawa? Itulah tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Seperti janjinya. Itulah surga yang begitu indah dan luar biasa. Wah, inilah tempat tinggal kita selama-lamanya. Inilah pengharapan kita. Kapan dia datang? Segera. Dan itulah pengharapan buat kita. Blessed hope. Karena ada janji pengharapan. Janji pengangkatan. Dan Yesus akan datang untuk menjemput kita mempelainya. Gerejanya. Semua yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian akan ada di situ perjamuan kawin anak domba. Kalau saudara baca lagi kitab Wahyu semua. Saya nggak ada waktu jelasin detailnya. Dan Yesus pun lagi tunggu kapan waktunya tiba.
Karena hanya Bapa saja yang tahu. Ketika Yesus, Bapa bilang turun. Dan mempelai itu akan datang segera sampai bertemu di awan-awan. Pastikah kita ketemu? Pasti. Kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pasti. Bukan satu ketakutan. Jadi yang ditinggal siapa? Orang yang gak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya surga sekali lagi adalah rumah kita selama-lamanya. Bukan dunia ini. Karena kita adalah warga surga. Jadi, nah saya selalu tutup dengan ini. Kalau gitu kita harus ngapain sekarang? 4 tahun mungkin yang tinggal tersisa. Berharap sih lebih, betul. Kenapa? Karena banyak hal yang masih harus dikerjakan. Masih banyak orang yang belum dengar firman juga. Makanya kalau bisa lebih, saya bilang Tuhan ya gak apa-apa Tuhan. Tapi nanti malu dong gak jadi pengangkatan. Gak apa-apa, kenapa harus malu? Kalau bisa lebih bagus. Punya waktu lebih banyak untuk kasih tahu ke orang. Karena apa yang Tuhan mau supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu hatinya Tuhan. Dia pengen lihat orang bertobat. Karena itu, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. I can do more fruit works for Christ. Kalau kita hidup berarti kita bisa lakukan lebih banyak lagi buah-buah yang kita kerjakan bagi Kristus. Itulah kesempatan buat kita. Jadi sambil nunggu, sambil kerja. Jangan cuma nunggu terus, gitu. Sambil kerja. Ayat yang terakhir di dalam Alkitab, tahu nggak saudara ayat terakhir di Alkitab apa? Wahyu terakhir. Gitu. Dan wahyu terakhir saya kasih buat saudara di sebagai ayat penutup juga bagi saudara. Ayat yang terakhir di Alkitab, Wahyu 22 ayat 21. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Biarlah damai sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kita semua. Amin. Karena kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. The grace of God that save us is found only in Jesus Christ. Dan kasih karunia Kristus, kasih karunia Tuhan itu hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa membawa kepada keselamatan. Selain daripada nama Yesus. Jadi kesimpulan 2 hari ini seminar adalah the end is near. Akhir zaman, akhir dari dunia ini sudah dekat. Setuju? Kalau nggak setuju, dengar lagi seminar nanti kapan-kapan. Masa nggak setuju? Buktinya udah jelas. Kita hidup di akhir zaman. Dan pastikan bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan kita masuk surga. Karena surga sudah Tuhan sediakan buat kita. Dia akan datang lagi. Jangan takut, kapan? Tunggu waktunya, nanti sangkakala akan ditiup sama malaikat itu. Kapan? At the last trump. Itu nanti sangkakala akan ditiup katanya. Dan Trump akan mulai naik nanti bulan Januari nanti. Dia jadi presiden, itulah last Trump. Jadi saya mau kasih tahu bahwa kita adalah the final generation. Kita adalah generasi terakhir yang akan melihat Yesus Kristus datang menjemput kita. Asik gak bayangin? Saya sangat bersyukur bahwa saya hidup pada generasi ini. Kalau saudara hidup 100 tahun lalu, pasti sekarang saudara sudah meninggal. Betul? Ya. Kalau saudara hidup sekarang, paling gak saudara buktinya masih hidup. Masih bisa tahan 4 tahun lagi? Mama saya aja selalu bilang, nanti kita diangkat sama-sama ya. Dia pulang duluan. Ya udah, gak apa-apa. Tapi saya bilang sama istri saya, jangan, kita bareng-bareng aja. Dan bersama saudara semua juga kita bareng-bareng pulang ya. Itulah pengharapan kita dalam pengangkatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap berita yang kami dengar Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, memang ini adalah akhir zaman. Dan bahkan iblis sudah bekerja dengan banyak cara, banyak gaya, banyak segala hal yang dia kerjakan. Dengan Illuminati, dengan ini dan itu Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, bahwa roh yang di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan segala otoritas di atas dunia dan di surga itu sudah diberikan kepada kami, kepada Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, untuk apa yang telah kami dengar Tuhan, biar berita akhir zaman jadi satu pengharapan bagi kami, blessed hope. Di tengah semua dunia yang mungkin tambah kacau ini Tuhan, tapi kamilah yang menahannya. Dan ketika kami disingkirkan, barulah antikris akan muncul. Dan kami tahu satu hal yang pasti, janji-Mu ya dan amin.
Kalau Engkau janji akan datang lagi untuk menjemput dan membawa kami ke surga, kami percaya itu akan terjadi. Untuk Kau datang dan menjemput kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu itu Tuhan. Terima kasih untuk surga yang Kau sudah sediakan. Terima kasih untuk firman hari ini Tuhan. Aku memeteraikan semuanya apa yang kami dengar Tuhan. Biar ini jadi kekuatan kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Dan kami mau bekerja lebih keras lagi bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.